Jadi kita mau ngambil tema apa? Kalau kita ambil tema tentang peduli lingkungan gimana? Kayaknya kalau itu udah pasti bakal ngambil gak sih temanya? Ya, tapi bisa sih. Menurut kalian gimana? Gimana kalau kita ambil kasus pelecehan seksual? Sensitif sih, tapi bisa aja. Cuma kalau tema itu lingkupnya agak luas gak sih? Iya, tapi kita ambil di lingkungan kampus saja. Kan banyak tuh sekarang kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Bisa itu, kita kan ada sosialisasi tentang Satgas pelecehan seksual juga kan di kampus. Kita bisa juga wawancara mereka buat cari tahu nih perkembangannya. Terus juga tindakan yang diambil tuh gimana. Bisa sih, bisa. Tema itu udah banyak yang make gak sih? Bisa jadi sih, tapi kita bisa juga bikin solusi yang beda. Gimana? Boleh, gue setuju. Yang lain gimana? Setuju. Oke. Gimana kalau kita nanya tim pengabdian dulu? Mereka setuju gak? Jadi kan kita mau ambil tema tentang kekerasan seksual, tapi kita tuh masih bingung gimana solusinya. Terus juga temanya ini tuh masih pasaran gitu loh. Gimana kalau kita buat kasus itu karena faktor nggak adanya kesadaran literasi hukum di mahasiswa nih. Seperti yang kita tahu, kalau nggak ada kesadaran untuk menerapkan hasil literasi hukum, kan bisa jadi bakalan nimbulin pelecehan seksual. Ini karena mereka mudah meremehkan hukum yang nggak pernah mereka baca, cuma sekedar tahu aja. Dan kita bisa ngasih contoh-contohnya tentang hukuman atau sanksi apa sih yang bisa didapat dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini. Setuju nggak kalau itu? Iya bisa tuh, setuju gue. Boleh. Guys, tadi revisi dari pesawat apa aja ya? Yang beliau minta tambahin peraturan rektornya sama penyesalannya itu pakai kode etik. Oh, berarti beliau mau tim pengabdian bikin penyuluhannya kode etik aja kan? Iya, pakai kode etik aja. Mekanisme sosialisasinya kalian gimana? Paling nanti kita sosialisasinya langsung turun aja sih. Kan nanti bakal banyak yang ngumpul-ngumpul tuh. Nah, kita datengin aja mereka. Iya paling gitu aja sih biar gampang. Iya bisa. Berarti yang tim riset juga harus ikut turun kan? Iya, nanti tim riset bisa bantuin juga sosialisasiin, nggak apa-apa. Kalau metode penelitian kita mau kayak gimana? Ambil pelajaran aja. Wawancara ya berarti? Enggak, kita pakai kuesioner aja biar lebih gampang. Yaudah, nanti aku yang bikin kuesionernya. Nanti list pertanyaannya aku kirim. Kalau ada yang mau revisi, kirim aja ya. Yaudah berarti kita langsung pembagian tugas aja ya. Ya udah berarti disamain aja bagiannya buat proposal, artikel sama laporannya. Iya, samain aja. Aku pegang metode penelitian ya. Aku megang abstrak deh. Aku sama Alvar megang hasil dan pembahasan ya. Oke, aku pegang pendahuluan. Oke, kalau gitu berarti aku ngambil kesimpulan. Kita samain aja berarti sama mereka. Tapi kita fokusnya itu pada sosialisasinya aja. Iya, samain aja nggak sih biar gampang? Betul. Oke, berarti kita bulan Oktober awal udah selesaiin proposal. Biar akhir Oktober kita udah nyiapin laporan sih buat sama outputnya. Iya, oke. Nah, kita akan mewawancara mahasiswa lain juga terkait dengan kekerasan seksual yang ada di kampus. Sebelumnya boleh perkenalan dulu terlebih dahulu. Oke, izin memperkenalkan diri, nama aku Bagas Sanjaya. Atau sang organ dari kekerasan seksual ini enggan melapor jika terjadi kekerasan seksual yang terjadi oleh dirinya sendiri. PKPT dengan Bapak siapa? Ya, saya Gilang Rizky Maulana, saya penulis dari Satgas PPKPT periode 2024 sampai 2026. Oke, baik Bapak. Saya ingin ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana alur atau prosedur pelaporan kasus kekerasan seksual yang ada di UPN sendiri, Pak?
Halo semuanya, sekarang kita udah nemu salah satu responden kami nih dari sosialisasi PJBL kelompok 4 tentang sosialisasi literasi hukum untuk mencegah kekerasan seksual pada mahasiswa di lingkungan UPN-PJ. Terus di lingkungan UPN Veteran Jakarta ini ada peraturan rektor nomor 8 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan UPN-PJ. Nah, kalau sanksinya menurut UTPKS nomor 12 tahun 2022 itu bisa kena pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal 10 juta. Nah, untuk tindakannya teman-teman, kalau tahu temannya itu mengalami kekerasan seksual, bisa laporin aja. Nah, kalau nggak dilaporin, dipendam terus, bisa mengakibatkan bebannya itu depresi, bisa bunuh diri. Mungkin itu aja ya. Apakah paham nih teman-teman? Paham. Udah paham, bagus paham. Oke, makasih ya teman-teman. Hashtag tolak KS. Saya not. Halo semuanya, sekarang kita udah di gedung FIK ya. Oke teman-teman, tahu nggak sih kita di sini mau ngapain nih? Nggak tahu ya. Oke, jadi sebenarnya kita di sini mau sosialisasiin tentang pencegahan kekerasan seksual dan meningkatkan literasi hukum. Jadi teman-teman tahu nggak kekerasan seksual itu apa? Kalau kekerasan seksual itu ketika seseorang ada yang melakukan sesuatu hal yang merugikan orang lain gitu sih. Salah satunya adalah catcalling misal. Jadi KS ini tuh udah diatur dalam undang-undangnya. Terus juga ada dari kampus kita ini, UPN Veteran Jakarta, Aturan Rektor nomor 8 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Teman-teman udah melakukan pengerjaan proses dari sosialisasi kami yang sudah menerangkan tentang kekerasan seksual. Oke, Marta udah. Kita semua setuju nggak sih kalau misal pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan yang negatif banget dan biadab banget lah, setuju nggak? Setuju. Jadi dengan adanya kami di sini, kami ingin mensosialisasikan nih kayak benar pelecehan seksual ini bentuknya seperti apa aja dan gimana sih tindakan pencegahannya dan tindakan penyelesaian masalahnya. Teman-teman semua yang merasa misalnya mengalami atau bahkan melihat adanya tindakan kekerasan seksual itu bisa banget melapor ke pihak yang berwenang. Nah, sebenarnya ngelapor kemana itu kalian bisa banget ngelapor ke pihak kepolisian atau juga ke Komnas Perempuan. Nah, karena kita sekarang lagi di lingkungan UPN Veteran Jakarta, di sini juga ada pihak berwenang yang menangani kasus kekerasan seksual. Nah, di sini ada namanya Satgas PPKPT. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang Satgas PPKPT, boleh banget dicek di media sosialnya Satgas PPKPT. Kekerasan seksual, say no to kekerasan seksual. Oke, terima kasih semuanya ya. Halo semuanya, kita udah nyampe di gedung Fakultas Ilmu Komputer. Jadi di sini kami dari mahasiswa Fakultas Hukum mau sosialisasi literasi hukum tentang kekerasan seksual kan. Oke, di sini aku bakal ngejelasin dasar hukum yang mengatur tentang kekerasan seksualnya ya. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di dalam UU TPKS. Terus yang kedua itu ada di Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Dan yang terakhir itu ada di UPN sendiri, itu ada di Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2021 tentang pelecehan seksual di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kita dari kelompok 4 PJBL angkatan 2022 Fakultas Hukum. Jadi di sini kita mau sosialisasiin tentang pemahaman kode etik mahasiswa di kampus kita gitu. Jadi aku mau nanya dulu, sebelumnya kalian udah pernah tahu atau dengar soal kode etik mahasiswa belum? Tapi pernah dapet nggak kayak sosialisasi atau tentang informasi soal kode etik? Sejauh ini belum ya berarti? Just information aja. Kalau itu juga didukung sama kode etik yang kita punya juga nomor 45 tahun 2019. Jadi sebenarnya semua perilaku dan tata cara kemahasiswaan itu sudah ada diatur di kode etik itu. Jadi diharapkan karena kalau misalkan mahasiswa ikutin kode etiknya, berarti semuanya seharusnya berjalan dengan lancar. Juga kita di sini juga bertujuan untuk memberikan lingkungan yang kondusif dan suportif terhadap pembelajaran dosen dan mahasiswa kayak gitu. Oke, sekian mungkin sosialisasi dari kelompok kami. Kalau misalnya ada kurang